diberitahu untuk materi pagelaran seni kayak ludruk dan ketoprak sudah saya berikan apa belum ya ke kalian? Seingat saya belum, kalau seingat saya. Itu sudah ya? Halo? Sudah apa belum? Sudah, Miss. Oh, sudah. Oh, ada yang sudah. Ya Allah. Kalau Syarif ini tadi kamu jawab ya, yang sudah ya? Itu sampai mana, Syarif? Manfaat teks sandiwara ketoprak. Oh, manfaat. Nah, manfaatnya ada apa saja Mupangate? Hedonik, artistik, kultural, Iya. etis, moral, praktis. Berarti sudah ya. Baik. Kalau seperti itu. Dikasihkan modulnya. Iya. Nanti ya. Nanti. Lupa saya. Nanti saya share itu modulnya. Sastri bahasanya kan sudah di-share ya, kalau sastri ya. Modul kelas 12. Oke. Nah, sekarang kalau gitu hari ini kita mengulas. Bentar ya. Saya buat soal-soal dulu sebentar. Ini USBN-nya sebenarnya latihan soal yang dibuat itu difokuskan untuk kisi-kisi yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau sekarang bisa dipastikan bahwa materi yang keluar adalah nanti di materi kelas 12. Sehingga disiapkan ya, yang pertama itu tentunya ada boso lisan, boso tulis, kemudian drama ya. Drama itu apa saja strukturnya, setelah itu teks cerkak. Nah, dilanjutkan lagi dengan teks anekdot, ada lagi drama hasil konversi sama pagelaran seni. Nah, kita ulas mulai dari yang kemarin yang terbaru biar ingat ya. Kalau tadi Mupangate ada 5, yang pertama hedonik. Nah, kalau dari kata hedonik kira-kira kuncinya apa? Coba saya tanya. Virus, hedonik itu kuncinya apa? Mikrofon. Mungkin yang lainnya. Hedonik itu apa? Hedonik itu jadi manfaat dari pagelaran seni ketoprak yang mana dia itu ada memberikan kepuasan batin kepada penontonnya. Ya, jadi penonton merasa puas, senang, oh ini karya seni seperti ini. Kalau misalnya artistik berarti memberikan pembelajaran perihal seni. Kemudian kalau apa itu namanya praktis, jadi bagaimana cara kita dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ya, seperti masih ada lagi, ada 2 lagi ya. Jadi apa saja? Nah, itu nanti dibaca di modulnya. Nah, kemudian kita beralih lagi naik ke atas untuk struktur dari teks atau tontonan sandiwara ludruk. Nah, yang pertama, itu ada berapa sih totalnya? Ada 4 kan? Yang pertama, tari remo. Yang kedua, bedayan. Yang ketiga, dagelan. Yang keempat, apa? Cerita inti. Cerita inti justru berada di bagian terakhir. Yang pertama adalah tari remo. Sudah bisa ada gambaran ya di benak kalian tari remo itu yang seperti apa? Ya, pokoknya kunci ini dia pakai udeng. Nah, sebenarnya
Kalau dari segi pakaian itu macam-macam ya. Ada yang pakaiannya kadang putih, ada yang pakaiannya kadang merah, ada yang kuning, macam-macam lah ya. Keseringannya putih. Seringnya putih. Pokoknya kuncinya seperti itu. Oh, ini tari remo. Nah, kemudian kalau bedayan itu lebih kepada apa? Jadi ada kayak kur ya. Kur itu apa sih? Sama tahu nggak? Kayak paduan suara gitu istilahnya. Tapi ada orang yang memakai kostum layaknya perempuan, pakai sanggul, padahal itu sebenarnya laki-laki. Nah, di sana bedayan. Yang dilakukan apa? Di sana juga ada tari bedayan. Jadi, tapi di sana juga ada kayak semacam kidungan. Kidungan itu pantun Jawa. Nah, kalau struktur dari ketoprak itu apa saja itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Justru yang masuk di cerita intinya sama, cerita inti masuk yang di bagian kedua. Yang pertama ada gendingan sama apa? Perkenalan. Ya, perkenalan yang diiringi dengan gendingan. Itu masuk di struktur yang pertama. Tadi mupangate sudah, kemudian strukturnya sudah. Nah, asal usul dari sandiwara ludruk itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Saya bukakan Sastriboso. Kalau misalkan sandiwara ludruk, ikon yang paling terkenal itu apa sih? Siapa? Tokoh siapa yang paling terkenal di sandiwara ludruk? Tontonan ludruk. Karena ludruk itu ngeremboko di daerah Jawa Timur. Rata-rata senimannya itu juga berasal dari Jawa Timur. Ya, yang paling terkenal legendnya itu adalah Cak Kartolo. Terkadang juga ada yang bilang Supali juga ada. Kemudian masih banyak lagi tokoh ludruk itu masih banyak. Jadi yang paling terkenal itu adalah Cak Kartolo. Nah, kemudian Cak Kartolo itu juga mempunyai istri. Nah, istrinya itu juga menjadi tokoh ludruk juga, seniman ludruk. Nah, ini saya akan menunjukkan share screen-nya ya. Perhatikan. Sebenarnya ini sudah ada di modul sampean yang di Sastriboso yang di Google Classroom. Sudah munculkah? Belum? Proses. Mohon bersabar. Nah, sebelum itu sambil menunggu saya presensi dulu ya. Sekarang tanggal 16. Abraham? Alvito? Arya? Arya Angka? Seril? Hadir, Miss. Cynthia? Ada, Miss. Clarissa? Ada, Miss. Ezra? Hadir, Miss. Virus? Hadir, Miss. Faradila? Hadir, Miss. Imam? Juve? Hadir, Miss. Kaila? Hadir, Miss. Maharani? Mainela? Hadir, Miss. Mela? Hadir, Miss. Farhat? Ada, Miss. Alam? Hadir, Miss. Irfan? Hadir, Miss. Nabila Ananda? Hadir, Miss. Nabila Pranadita? Ada, Miss. Nadila? Hadir, Miss. Naswa? Saya, Miss. Naya? Saya, Miss. Raihan? Hadir, Miss. Raisa? Saya, Miss. Ramadhania? Hadir, Miss. Reni? Hadir, Miss. Satria? Hadir, Miss. Sarif? Hadir, Miss. Ulung? Arya? Imam? Oke.
Perhatikan Miss. di sini dalam. Sastri bahasanya di GC nggak ada. Gak ada. Ya, adanya yang modul 12. Modul 12 semester 1 ya udah hari ini nanti saya share ya. Perhatikan anak-anak ya, ini sudah muncul di layar kalian masing-masing. Perhatikan ya. Nah, asal usul ludruk. Oke, asal usul ludruk. Ludruk itu mujudake kesenian khas Jawa Timur. Diingat-ingat, khas Jawa Timur. Nyawiji yo sawijining teater rakyat kang ngrembaka saka kesenian dalanan utawa barang. Nah, kesenian dalanan itu kan umumnya dia ngamen. Ya kan, kalau misalnya di Jogja itu kadang ada di alun-alun itu ada orang yang alat musik. Nah, di sana ngamennya bentuk seperti itu. Tapi ngamen apakah seperti itu aja, Miss, dengan musik aja tidak? Terkadang bentuknya teater. Ada yang mungkin pernah menjumpai bentuk kuda lumping mungkin. Main kuda lumping itu macam-macam bentuknya. Nah, dalam hal ini barang atau ngamennya itu dalam bentuk kesenian teater. Ya, cikal bakalnya ludruk itu namanya kesenian lerok dulu ya. Namanya lerok. Nalika tahun 1907, Pak Santik, Pak Pono, Pak Amir barang ngamen. Jadi 3 orang itu sedang ngamen dari desa ke desa ya, di telatah ning daerah Jombang. Dengan apa? Dibekali dia itu melakukan tetembangan ya, nembang lan diiringi tetabuhan yang bagus, yang indah sekali. Prasojo itu bagus, indah seperti itu ya. Pak Pono paes saemper loh. Paes itu maksudnya apa ya? Paes ya. Paes itu apa? Dandan. Make up. Paes itu make up ya. Jadi Pak Pono itu paes saempere wong wadon. Saemper wong wadon. Jadi dia saemper itu maksudnya dia itu memper maksudnya, bukan saemper, saemper. Saemper itu maksudnya memper itu mirip persis dengan perempuan. Nah, wedaan belok-belok lan pasuryane diorek-orek supaya katon lucu. Nah, jadi dia itu pasuryane itu kan wajah, dioret-oret itu maksudnya ya di apa itu namanya? Di make up lah ya supaya katon lucu. Mula penonton banjur ngarani wong lorek. Tembung lorek usanane owah dadi lerok. Lorek iku maksudnya ya. Bentar saya. Maaf. Jadi gini, maksudnya lorek itu kan sebenarnya yang diceritakan ini kan diangkat dari kisah masyarakat di sekitarnya. Masyarakat juga ada yang baik, masyarakat juga umumnya kan lingkungan masyarakat kan ada orang yang baik, ada yang tidak baik, kadang seperti itu. Umumnya macam-macam wong lorek. Di samping itu juga lorek itu apa? Nah, di samping itu lorek itu juga dia laki-laki tapi dia berperan sebagai perempuan. Lorek, ya, kayak gitu loh maksudnya. Lorek itu kan belang maksudnya. Tembung lorek itu wusanane owah dadi lerok. Owah itu berubah menjadi lerok. Jadi diplesetkan kayak gitu ya. Owah berubah sehingga menjadi lerok. Sakwise lerok muncul besutan kang dipandegani dening Pak Suma. Nah, pagelaran itu pagelaran dari teater itu berubah seiring perkembangan zaman. Jadi besut nganggo jubah putih, nah, peci abang khas Arab. Nah, itu ceritanya dulu ya. Tapi secara garis besarnya ini sampai di lerok ini loh, Cah. Itu asal usulnya dulu. Nah, dulu itu ada ngamen di daerah Jawa Timur ya. Namanya 3 orang ini. Bisa dipahami sampai di sini? Dulu itu berawal dari lerok. Ya, lerok itu cikal bakalnya. Lerok itu diawali dari kata apa sebenarnya dulu? Lorek. Owah. Berubah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum?
sudah ada gambaran ya. Nah, kemudian sini saya kasih tahu ya. Kenapa itu berubah menjadi ludruk? Miturut Pakemi, struktur baku tontonan ludruk itu kan dibuka dening tari remo ya Cahyo. Tari remo yang saya jelaskan yang di struktur itu. Nah, kalau tari remo itu kan wajahnya itu kan noleh ke kanan ke kiri. Nah, kalau mungkin ada yang pernah nari remo itu pasti tahu kan seperti ini. Nah, itu namanya gela-gelo, sikile tansah gedreg-gedrug. Tahu nggak kalian kalau penari remo itu pasti pakai gongseng? Tahu? Gongseng tahu nggak? Yang ditaruh di kaki, kerincing-kerincing itu loh. Nah, itu namanya gongseng. Itu kan kakinya penari remo itu pasti digedruk nih. Sama seperti tari topeng. Tari topeng itu kan Semalangan. Itu juga digedruk-gedruk nih karena menunjukkan karakter orang Jawa Timur. Khususnya kalau tari topeng berarti daerah Malang karena itu khas Malang. Tari topeng Bapang namanya kalau khas Malang itu. Nah, mungkin ini bisa nah ini tari remo, wujud tari remo seperti ini. Nah, ini pakaian yang dipakai kebetulan warna putih. Nah, sebenarnya saya juga macam-macam ya. Tari remo itu kadang ada yang hanya rompi aja. Pernah tahu enggak? Yang hanya pakai rompi aja. Kemudian ada yang pakai baju putih, ada yang merah, ada yang hitam, kadang-kadang macam-macam. Pokoknya wujudnya kok ini. Ini loh gongseng itu yang di kaki ini gongseng. Yang kuning ini namanya sampur. Nah, sampur itu ya selendang yang digunakan untuk menari. Watak kan gagah. Dia kalau tanjak itu kakinya seperti ini. Kalian kalau dulu kelas 10 kan ada pembelajaran seni budaya, itu kan seni tari. Nah, itu pasti sudah tahu maksudnya tanjak itu ya apa. Ya, jadi seperti kuda-kuda kayak gitu loh. Nah, ya bisa dipahami ya. Ini wujudnya tari remo. Nah, saya lanjutkan lagi. Sekarang ketoprak. Nah, ini asal usulnya ketoprak. Itu diawali seperti ini. Sakwise panen, poro among tani ing karang pedesan. Setelah panen, ini saya translate ya, para petani yang petani utun, maksudnya petani utun itu ya, dia itu kehidupan sehari-hari memang sebagai petani profesional, bisa disebut seperti itu. Among tani ing karang pedesan kang kepingin suko parisuko. Nah, dia ingin seneng-seneng suko parisuko ya. Lan gegojekan itu guyonan ya. Ing wayah padang bulan. Di waktu padang bulan atau kita sebut bulan purnama kalau sekarang ya. Padang bulan anggone nutup pari dalam menumbuk padi. Kamu tahu lesung ya? Lesung kayak kayu panjang itu digunakan untuk deplok pari itu loh ya. Nah, terkadang kalau kalian pernah jalan-jalan ke Jogja ini ya, misal pernah nggak jalan-jalan ke Jogja terus ada lesung mungkin, atau mungkin yang pernah ke situs Ratu Boko barangkali. Di sana itu ada kesenian yang perkusian. Jadi perkusi itu adalah kesenian musik, tetapi diiringinya itu dengan musik yang tidak bertangga nada. Tidak ada tangga nada do re mi fa sol la si do. Contohnya apa sih Miss musik perkusi? Tahu enggak kamu musik perkusi itu apa saja? Tahu enggak? Apa contoh nih? Farhad, coba Farhad. Kamu tahu nggak contoh musik perkusi Farhad? Alat musiknya. Paling alat dipukul-pukul kayak beduk gitu, Miss. Betul. Gendang. Iya, betul, kendang. Kemudian kamu tahu kalau misalnya drum band itu kan ada jidor lah atau apa, itu tidak bertangga nada. Bahkan kentongan itu bisa nggak disebut musik perkusi? Bisa ya, karena nggak ada tangga nadanya. Nah, jadi lesung itu juga. Jadi tek tok tek tok tek tok. Nah, ada lesong jumenglung. Nah, itu pakai tek tok kayak gitu. Nah, itu kesenian. Jadi sambil gegojekannya dulu kisahnya seperti itu asal usul ketoprak. Nutupari digawe wiromo, dibuat irama. Terus ada yang nyanyi. Temune alu. Alu itu alat yang digunakan untuk numbuk. Kalau yang kayak perahu ya, yang kayak perahu itu namanya lesung, tapi yang kayak tongkat itu namanya adalah alu. Nah,
Ya, paham ya? Ketemune alu alat penumbuh padi, mungsuh lesung tempat wadah menumbuk padi. Nuwuhake irama kang kepenak dirungokake. Suwe-suwe ditambahi kendang lan suling kang nambahi endai swara. Banjur ditambahi beksan lan cerita kanggo ngertokake unek-unek lan pangrasa untuk menceritakan tentang apa dukone, apa perasaan dari orang-orang dalam hal ini Among Tani yang tadi menggelar itu ya. Ketoprak itu wiwit kegelar kanthi jangkep minangka tontonan kang ditanggap profesional ya pada tahun 1909. Nah kemudian jangkep minangka tontonan sing ditanggap profesional itu ketika semono diwiwiti dengan sanggar ketoprak. Ini namanya, ini kisah-kisahnya. Sawijining iku apa itu namanya pagelaran ketoprak itu soyo ngrembaka. Tan soyo itu semakin maksudnya semakin berkembang. Ngrembaka itu sama dengan kesuwur. Ya jadi terkenal atau berkembang di sini. Api jadi kelangenan bebrayan Jawa. Kelangenan itu maksudnya ya terus apa sih rek lengarane ya. Berkembang terus kelangenan itu langgeng bisa disebut seperti itu. Wong Jawa kang duweni kajet mantu utawa nyunatake putrane iku durung marem lek durung nanggap ketoprak. Ya, jadi seperti itu. Itu pertama kisah-kisahnya. Kang dadi ciri wancine ketoprak yaiku para pamorogane iku atau pemainnya itu harus bisa nembang. Ya, harus bisa nembang. Sakabehe ya harus bisa nembang. Jalaran meh sak kabeh swasana iku ana tembange cah. Sedih, seneng, sengsem, cinta ya. Serengen sakabeh kelairae kanthi nembang, kabeh nembang. Ibaratnya saiki koyo India itu kan biasanya sedih. Itu nyanyi apa ya sama kayak gitulah hampir-hampir mirip ya. Kemudian mlebu metune para pamaraga iku diiringi gamelan lan ditintingi utawa komando nganggo swara keprak kang dituthuk sutradara. Prak. Miturut etimologine ya saka suarane ketuk lan keprak. Ketuk itu kamu tahu alat musik gamelan Cah? Kamu tahu alat musik gamelan? Nah, alat musik gamelan kamu tahu nggak yang ada kayak alat bunder-bunder kecil-kecil tapi banyak seperti gong tapi dia kecil-kecil. Itu kan namanya bonang. Bonang itu namanya ya. Yang ada pokoknya yang paling wakeh tik tuk ya, paling wakeh itu namanya bonang. Nah, kalau ketuk itu seperti bonang tapi cuma satu. Fungsinya jadi cuma gini. Tuk 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 nong tuk tuk kempul. Nah, seperti itu. Itu cara apa itu namanya? Memainkan alat musik gamelan. Ya, tuk tuk. Nah, tuk tuk walaupun hanya ketukan seperti itu, tuk tuk itu sebagai tanda dan itu tidak boleh selewah wong sing nyekel mek masyo mek tuk tuk itu sebagai tempo untuk niteni tokoh lain apa itu namanya pemain musik lain biar temponya itu tetap seirama. Kemudian ketuk lan keprak mula tontonan iki diarani ketoprak. Nah, keprak itu ya diprak kayak gitu. Ketuk itu tuk tuk tuk. Nah, jadi ada ketukan kayak gini. Ketuk lan keprak mula tontonane arane ketoprak. Paham sampai di sini, Nak? Kalau ludruk itu cikal bakalnya saka lero. Nah, tadi ya, lero. Nah, kalau di sini dari ketuk lan keprak sehingga berbunyi prak 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 kadang seperti itu. Ketuk keprak diowahi, digabung atau digarbo ya. Masih ingat tembung garbo? Tembung garbo itu tembung sing diringkes sarana nyuda cacai wondo. Koyo jalu westri. Asalnya saka jalu lan estri. Kalau ketuk dan keprak ini sengaja digarbo menjadi ketoprak. Paham ya? Paham ya? Oke. Semoga paham. Nah, kalau drama hasil konversi ini. Kalau sekarang di pagelaran sini ada pertanyaan enggak? Anak-anak? Belum? Kalau belum saya lanjutkan. Belum ya? Belum, saya lanjutkan ke drama hasil konversi. Masih diingat ya, struktur drama itu kan ada jejer, pasulayan, lan pangudare. Pangudare apa? Prakara.
jejer iku orientasi, pasulayan iku masalah, pangudare prakara iku penyelesaian masalah. Drama hasil konversi itu adalah drama, teks drama yang merupakan hasil dari konversi sebuah teks naratif. Ya, jadi teks naratif dikonversi menjadi teks drama itu berarti drama hasil konversi. Teks naratifnya bentuknya apa saja ya? Cerkak, kayak gitu, paham ya? Nah, ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Nanti tata cara konversi itu sama sudah ada catatan, nanti bisa dibaca lagi. Secara garis besar seperti itu. Masih ingat tembung ukara sambawa sananta? Masih ingat? Sambawa. Nah, sekarang ukara sambawa itu sing kepriye? Sekarang saya ngasih contoh ini. Aku pengen melaku nanging kondisi sing enggak ngolehi senajan saiki usume Omikron. Nah, iku termasuk contohnya utawa tulodone ukara apa cah? Aku pengen melaku senajan aku pengen melaku nanging kondisine ora dukung amarga saiki Omikron. Misalnya seperti itu. Itu contoh dari apa? Sambawa sananta, bagus. Kenapa Farhad jawab sananta? Karena nuduhake kekarepan. Kekarepan, pepinginan. Yang mempunyai keinginan itu siapa? Akunya tadi, Miss. Aku, betul. Paham ya? Tapi kalau orang lain itu tidak. Itu hanya ukara andaran. Adik pingin, nah itu. Bapak duweni pepinginan, nah itu andaran. Nah sekarang kalau sambawa, senajan kowe pinter bocah, yen ora duwe unggah-ungguh, kowe bakalan ra diregani dening piantun liya. Nah, misalnya meskipun kamu itu pintar tapi tidak punya unggah-ungguh, nah, tidak akan dihargai orang. Paham ya seperti itu ya? Itu sambawa. Kenapa sambawa? Karena ada tembung senajan, nuduhake teges senajan, saumpomo lan muga muga. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ke anekdot. Perbedaan dari teks anekdot dan teks lelucon itu apa, Cah? Siapa yang bisa menyebutkan? Yuk. Sebutkan nama. Bedane anekdot lan lelucon itu apa? Gak ada yang bisa? Lupa? Lupa? Yen teks lelucon mengganggu humor, yen teks anekdot niku unsur kritik. Iya. Dikemasnya lucu tapi ada unsur kritikan. Terus wonge sing diceritane priye? Kepriye? Anekdot wong sing terkenal. Terus pangkat yen humor itu wong biasa. Ya, sing terakhir. Ciri wancine apa ciri wancine? Nuduhake apa tahu memberikan hiburan. Sing siji itu ada unsur pasemon, nyindir. Ya, paham ya? Nah, untuk struktur dari teks anekdot itu perlu kalian pahami kan ada krisis reaksi koda. Sing paling inti itu seperti itu. Krisis reaksi koda. Krisis itu adalah hal yang paling menarik perhatian. Hal yang paling menarik perhatian. Contohnya seperti ini. Bisa jadi krisis itu adalah masalah dari teks anekdot. Ya, sak banjure. Nah, pernah dengar cerita yang bandot MSI ku enggak? Membuang puntung rokok. Pernah ya? Sudah pernah dibahas soalnya. Masih ingat ya? Oke. Kalau masih ingat, nah ini perhatikan.
Di sini tuh sudah dijelaskan sabanjuri petugas karo mendelik nakoni bandot opo sampean ora sadar yen nglanggar aturan. Aturan opo sing tak langgar? Bandot balik takon karo malang krik. Sampean buang sampah sembarangan, buang tegesan iku dendane gede sampean bisa ditahan. Iki letak dari krisisnya. Nah, reaksi ku tanggapan. Reaksi ya. Krisis reaksi koda. Terkadang antara krisis dan reaksi ini bingung ya. Terkadang yang sini coba perhatikan ya kalimat kanthi trengginas bandot ngecakake akal buruse tegesan rokok sing dibuang mau dijupuk maneh banjur disedot karo muni oh sepurane rokokku ceblok. Terkadang itu kalian menganggapnya sebagai hal yang paling menarik perhatian. Benar enggak? Sing paling menarik perhatian itu sama dengan perkara atau kasusnya atau konfliknya di situ. Sehingga itu masuk krisis. Justru yang menurutmu itu, oh sepurane rokokku rotoh, itu masuk di reaksi. Paham ya? Reaksi sama dengan tanggapan. Nah, gitu. Sampai di sini paham enggak? Nanti analisis dari teks anekdot itu harus dibaca betul. Pertama, karena bahasa Jawa itu sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Inggris, yang mana soalnya itu berkaitan dengan teks. Jadi kalian pasti juga sudah pernah dijelaskan sama guru-guru bahasa ya bahwa kalau menyelesaikan soal semacam ini itu harus dibaca dulu soalnya. Baru nanti dibaca pernyataannya. Oh sing dikarepni opo. Berarti kamu harus fokus ke sana. Ya. Nanti akan banyak teks di soal itu jadi kalian harus pinter untuk memanajemen waktu. Soal yang kiranya mudah dikerjakan dulu, yang kiranya yakin itu dikerjakan dulu. Yang ragu-ragu untuk sementara ditinggal dulu, ya, ditinggal nanti diulangi lagi. Biar waktunya itu tidak habis di salah satu titik. Kalau ini ya, saya percaya nanti kalian itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal lah. Asalkan ya belajar harusnya. Tapi kalau mengetahui seperti ini ya harusnya paham. Kalau unsur kebahasaan dari teks anekdot itu kan nyeritakake waktu kepungkur. Karena ceritanya itu sudah lampau. Jelas ya. Winginane, biyen, setahun kepungkur, iku unsur kebahasaan dari anekdot. Wis, iku. Ya. Ono meneh kriyo, tembung kriyo. Kriyo tanggap, kriyo tanduk. Lek tanduk, nah, sekarang gini, Miss saya tuh lupa, Miss kriyo tanduk itu sing opo, kriyo tanggap itu sing seperti apa. Wis, lek tanduk itu kan aktif ya, melakukan sesuatu. Jadi aktif, lek tanggap itu pasif. Aduh, saya tetap aja lupa, Miss ya. Wis, tanduk itu kan sungu toh, sungu itu kan lancip ya. Nah, kita sebut lancip ya, berarti dia kan sungu atau apa sih lek ngarani rek. Sungu itu ya tanduk lah. Itu runcing, lancip kan biasanya kalau tanduknya sapi lah, kemudian kambing itu kan umumnya lancip. Nah, itu aktif gitu loh. Nah, kamu ingat satu nanti bisa menyelesaikan yang lain karena hanya dua, tanggap sama tanduk itu aja. Contohnya apa Miss? Yo nyapu, mangan, ngombe, yo. Kemudian ngomong nih, itu termasuk tanduk. Tapi lek tanggap itu yo dak kok di, ku tanggap. Diingat-ingat. Ini diingat-ingat karena bisa jadi soal-soal yang saya rasa ini sederhana dan seharusnya itu sederhana buat kamu karena ini tadi kamu terlalu tergesa-gesa jadi lupa. Paham ya? Sekarang beralih lagi ke cerkak. Ke teks cerkak. Kalau boleh tahu saya mau tanya ini waktunya sampai jam berapa biar bisa saya atur waktunya. Sampai jam berapa ya? Syarif? 11. 11.15? 10. 11 lebih 10? Ya wes. 11.10 apa 15? Perhatikan ya wes di sini. 15, Miss. Sedikit lagi. Nah, sekarang teks cerkak ya, teks cerkak tak jelas nih mana. Teks cerkak iku sampean kudu ngerteni utawa kudu memahami strukture.
struktur teks cerkak mulai dari orientasi itu ya dipahami. Nah, kemudian nanti kalau cerkak itu kan berarti unsur-unsur dalam cerita itu semua ada gitu loh, tokoh, kemudian setting itu lengkap ya. Jadi nanti harus bisa membedakan, oh ini anekdot, ini cerkak, harus bisa. Strukturnya apa, itu harus bisa. Nah, kemudian unsur kebahasaannya yang termasuk apa? Contoh nih, ukoro campuran. Ukoro itu apa sih, Cah? Kalau saya tanya ukoro ini sederhana. Ukoro itu apa sih sebenarnya? Kalimat, tembung. Kata. Ya, kalau ukoro kalimat, tembung kata, berarti kalau ukoro campuran itu kan berarti kalimat. Ya, kalimat titik-titik-titik. Kalau kalian nggak hafal campuran. Lah kalau misalnya ukoro campuran itu ya, misalnya, itu adalah dua kalimat yang digabung menjadi satu, ada tembung panggandeng. Kalau misalkan kalian diminta untuk analisis, coba dari teks ini yang termasuk atau yang mengandung ukoro campuran itu apa? Pertama yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus cari dulu tembung panggandengnya. Ya, ini kunci. Carilah tembung panggandengnya. Kalau nggak ada tembung panggandeng, ya bisa jadi itu bukan ukoro campuran, karena ukoro campuran itu dua kalimat yang digabung jadi satu dengan tembung panggandeng. Paham ya? Sing termasuk tembung panggandeng ku apa? Karena tembung panggandeng adalah konjungsi, berarti yang termasuk adalah lan, utawa, nanging, banjur, naliko. Oke, sampai di sini paham enggak? Paham ya? Ukoro campuran berarti kalimat. Ada dua kalimat sing di tengahnya ada tembung panggandeng. Ketika nanti, jika mungkin nanti ada soal-soal yang ternyata banyak pengecoh, yang mana ada beberapa tembung panggandeng, kamu coba baca. Terkadang tembung panggandeng itu cuman gini aja. Aku lan adikku, ngono tok. Itu termasuk ukoro campuran enggak? Kan bukan. Ya kan? Nah, itu harus paham. Kalau misalnya, pokoknya karo Miss Anis itu dikongkon goleki tembung panggandeng dhisik. Tapi walaupun tembung kan juga harus dicari unsur kalimat satu dan unsur kalimat yang kedua. Paham ya? Sini. Kalau tembung panggandeng tadi ciri-cirinya sudah tahu ya kayak gitu. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Adakah? Belum ya, saya rasa paham kalian itu. Nah, perhatikan ini. Cerita cerkak. Nah, biasa niku kan membandingkan. Kalian itu diminta untuk membandingkan cerkak dengan cerita cerkak dengan cerita lain, dengan kasus sastran yang berbeda. Dalam hal ini saya ingin cerkak dengan cerita wayang. Kalau misalnya cerkak dengan anekdot, jelas dari struktur berbeda. Karena anekdot itu ada unsur kritikan. Biasanya kalau anekdot itu diminta untuk membandingkan dengan teks lelucon. Paham ya sampai di sini ya? Anekdot itu perbandingannya dengan teks lelucon. Tapi kalau cerkak itu dengan wayang misalnya, karena sama-sama mempunyai kasus sastran. Perbedaannya apa? Kalau cerkak itu kan jelas yang diceritakan apa sih, Cah? Kalau cerkak itu sing diceritakan iki sopo? Manusia ya. Manusia yang pada umumnya ya, kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang diangkat itu wayang. Kalau wayang itu memang yang diceritakan ya jelas paraga atau tokoh wayang. Ya, tetapi dari segi bahasa yang dipakai cerkak itu adalah bahasa padinan atau bahasa sehari-hari. Sedangkan dari cerita wayang itu lebih pakai bahasa kawi, yang mana itu digunakan untuk antawacana. Antawacana itu ngomongi dalang itu loh, Cah. Ontowacono. Jadi dalang, tahu dalang ya? Dalang itu kan satu, tapi yang diperankan itu wong akeh, parogone wayangi akeh. Dia berperan sebagai ini itu namanya ontowacono. Dia memakai bahasa kawi atau bahasa pedalangan.
Paham sampai di sini perbedaannya? Kalau bahasanya cerkak itu bahasa Padinan karena yang dijelaskan kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Tembung sarojo ini sebenarnya ingat ya, kalau sarojo itu ayem tentrem, bagyo mulyo, ada dua kata yang mempunyai arti yang sama. Ya, doa restu, donga pangestu, gagah perkoso. Itu contohnya tembung sarojo karena sarojo itu adalah dua kata yang sama. Kalau misalnya entar itu adalah kiasan. Paham ya? Paham enggak? Ada yang belum paham di sini? Belum paham kah? Jelas? Paham enggak? Loh, kok gendok jawaban ini loh yang membuat aku bingung. Paham enggak? Kalau basa lisan ya apa basa lisan? Basa lisan itu adalah bahasa yang dipakai di kehidupan sehari-hari untuk ngomong, tetapi pengucapannya itu tidak lengkap. Karena apa? Karena tata penulisannya itu tidak baku. Banjur menjadi injur, iki menjadi ki, ora usah menjadi rasah. Paham? Paham ya? Ingat iki kita jelas noping bolak-balik aja bosen. Biasanya kan nono diminta buat sederhana, buatlah kalimat yang mengandung basa lisan. Herek, awakmu wis mangan tah. Iku ngomongi secara lisan, bukan basa lisan, ya. Kenapa ini saya jelaskan? Ya karena masih dijumpai jawab soal seperti itu. Itu kan merugi sekali. Misalnya nilainya 10, ya karena seperti itu ya gak ada nilainya. Mungkin ada nilai sebagai pengganti nulis. Tapi kalau nulisnya asal-asalan ya ora tak nilai lah aku. Paham ya? Gitu ya. Hal yang mudah, pokoknya harus berpikir gitu. Wes, sekarang misalnya mau tanya apakah ada yang mau kalian belum jelas gitu, boleh tanya. Enggak ada? Tidak ada? Mayang, ada pertanyaan Mayang? Belum. Belum. Faradila Azhara? Belum. Belum ini karena sudah jelas. Faradila, jelas. Farhad, ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada, Miss. Seril? Belum, Miss. Alam? Insya Allah enggak, Miss. Kaila? Tidak ada, Miss. Ezra? Belum, Miss. Mainela? Lu ada tah? Mainela? Enggak ada. Ulung ada pertanyaan, Ulung? Insya Allah jelas, Miss. Jelas lo yo. Reni, ada enggak? Belum ada, Miss. Nabila Pranadita. Udah? Belum ada, Miss. Belum. Clarissa, Fania. Belum ada, Miss. Jelas yo. Raihan, Nggak ada, Miss. Abraham Madi, Belum, Miss. Irfan, Nanti pas ujian besok ada aksara nggak, Miss? untuk saat ini tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Fokusnya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Kalau kalian mendengarkan dengan seksama, insya Allah iso. Wes. Nabila Ananda, Belum ada, Miss. Satria. Satria, ada enggak? Ya, Miss.
Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Alvito, Belum, Miss. Raisa, Nggak ada, Miss. Nadila Lovina, Tidak ada, Miss. Imam ada enggak? Ada, Miss. Apa? Oh, maksudnya Imam ada, tapi belum ada pertanyaan, Miss. Mela, Belum ada, Miss. Juve, yang terakhir Juve. Ada enggak pertanyaan Juve? Nggak ada, Miss. Oh, alhamdulillah. Artinya sudah paham ya, Nak, semuanya ya. Berusaha untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Percayalah kalian bisa, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik ya, harus jujur ya, sinau, kudu sinau ya. Nah, ingatlah bahwa untuk ujian ini adalah ujian yang nanti dimasukkan ke ijazah juga ya, karena bahasa Jawa ya juga masuk di SKHUN, jadi harus berjuang ya, sama-sama. Oke, itu aja yang bisa Misani sampaikan. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangannya, banyak salah katanya. Jika nanti masih diberikan kesempatan untuk offline dan kita bertemu, kita bisa bertemu ya. Mungkin untuk saat ini ya, ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum ujian USP. Semoga sukses, itu aja doanya. Ya. Oke, mungkin itu aja.